Halo Bedikers, seiring berkembangnya zaman, kebutuhan alat-alat berat sangat mendukung pembangunan di Indonesia. Sebagai negara berkembang dan gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, alat berat termasuk dalam kebutuhan utama. Salah satu alat berat yang paling sering kita temui adalah ekskavator. Kali ini kita akan melihat bagaimana proses pembuatan dari alat penggali ini. Penasaran? Mari kita bongkar. Ekskavator merupakan alat berat paling serbaguna karena bisa menangani berbagai macam pekerjaan dari alat berat yang lain. Sesuai dengan namanya, alat berat ini memiliki fungsi utama untuk pekerjaan penggalian. Namun tak terbatas itu saja. Ekskavator juga bisa melakukan pekerjaan konstruksi seperti membuat kemiringan atau sloping, memuat dump truck atau loading, pemecah batu, dan sebagainya. Ekskavator memiliki berat dan ukuran yang berbeda-beda, tergantung jenis dan kegunaannya. Tapi yang paling umum digunakan si ekskavator jenis crawler ekskavator. Jenis ini paling sering digunakan untuk mengerjakan proyek seperti penambangan, penataan, hingga penggalian parit. Crawler ekskavator juga sanggup beroperasi pada medan yang tak rata loh Bedikers. Jika melihat rangkaian-rangkaiannya, ekskavator adalah alat berat yang terdiri dari lengan, bahu, serta alat keruk yang digerakkan oleh tenaga hidrolis yang dimotori dengan mesin diesel. Seluruh rangkaian ini berada di atas roda rantai. Dalam video kali ini, kita akan melihat seluruh proses pembuatan bagian-bagian dari ekskavator, sampai ekskavatornya utuh dan siap digunakan oleh konsumen. Dimulai dari proses pembuatan bucket atau ember dari ekskavator. Bucket adalah salah satu bagian komponen ekskavator yang berfungsi untuk mengeruk, berbentuk seperti keranjang dengan ujung yang terdapat jari-jari yang fungsinya untuk mempermudah pengerukan. Proses pembuatan ember raksasa ini dimulai dari pemotongan baja. Semua proses ini dikerjakan oleh robot alias mesin raksasa yang super canggih. Manusia atau operator tinggal memasukkan perintah dari komputer, dan sang robot akan mengerjakan tugasnya, memotong lempengan baja yang tebal sesuai bentuk yang diinginkan. Untuk menciptakan bagian yang melengkung dari bucket ekskavator ini, para pekerja menggunakan mesin berbentuk pipa. Mesin ini akan memberikan tekanan ke lempengan baja, hingga bentuknya hampir setengah lingkaran. Setelah beberapa potongan baja selesai seperti bentuk yang diinginkan, proses selanjutnya adalah menggabungkan baja-baja ini menggunakan teknik pengelasan. Tangan-tangan pekerja yang sangat terampil menyatukan lempengan baja ini hanya dalam waktu yang singkat. Agar bucketnya bisa bergerak lebih luas, ditambahkan satu komponen lagi yaitu bucket silinder. Fungsi dari komponen ini adalah untuk menggerakkan bucket agar bisa bergerak mengayun. Dan proses yang terakhir tentunya adalah finishing. Di bagian ini, bucket ekskavator yang telah selesai akan dicat, hingga diberi label dan kode dari perusahaan. Setelah melewati proses quality control, bucketnya sudah siap dipasangkan di ekskavator dan melakukan tugas untuk menggali. Tapi bucket tentunya nggak bisa dong bekerja tanpa adanya komponen lain. Salah satunya yaitu komponen arm atau lengan ekskavator. Komponen ini berfungsi untuk mengayunkan bucket lebih jauh. Berkat adanya lengan ini, jarak ayunan bucket bisa lebih jauh, sehingga mampu menunjang fungsi yang lebih luas. Selain sebagai pengayun, arm ini juga menjadi tempat peletakan dari bucket silinder tadi. Proses pembuatannya kurang lebih mirip dengan pembuatan bucket. Selain itu, bagian lengan ekskavator ini juga mempunyai arm silinder, yang berguna untuk mengontrol gerakan arm ekskavator sesuai dengan keinginan operator. Sama seperti lengan manusia dengan adanya arm silinder, maka arm ekskavator dapat berayun membentuk sudut tertentu sesuai dengan kebutuhan. Komponen selanjutnya adalah boom. Berbentuk seperti lengan besar yang terhubung langsung ke badan ekskavator, boom merupakan salah satu komponen ekskavator yang berfungsi sebagai gagang yang menghubungkan arm dengan ekskavator. Berbeda dengan bucket dan arm, boom terbuat dari baja yang berukuran lebih besar, sehingga mampu menahan beban dari arm, bucket,
serta beban yang dibawa oleh bucket. Selain itu, boom juga berfungsi untuk menambah jarak jangkauan kerja bucket. Dan kalau seluruh rangkaian penggalinya sudah jadi, maka yang selanjutnya tentu proses pembuatan kabin. Karena kalau nggak ada kabin, nanti operatornya duduk di mana dong? Proses pembuatan bagian kabin ini bisa dibilang yang paling rumit, serta memakan waktu yang cukup lama. Karena mesin, serta sistem hidrolik ekskavator, semuanya terpasang satu bagian dengan kabin. Prosesnya dimulai dari pembuatan besi baja super tebal sebagai rangka kabin. Baja inilah yang nantinya akan jadi penopang bagian badan ekskavator. Selain itu dilanjut dengan pemasangan tempat sang operator mengoperasikan alat beratnya. Tempat ini terdiri dari berbagai kontrol, baik kontrol kemudi maupun kontrol hidrolik, agar ekskavator dapat bekerja sebagaimana mestinya. Dan inilah bagian yang paling rumitnya. Pemasangan kabel kapal hidrolik, serta perakitan mesin ekskavator. Saking rumitnya perakitan mesin ini ada ruangan tersendiri loh Bedigers. Kemudian ketika komponen paling penting ini telah dipasang dengan teliti oleh para insinyur. Bagian yang dibuat selanjutnya adalah tracker. Nah, kalau kamu masih asing dengan istilah ini, tracker ini komponen yang berfungsi seperti roda pada kendaraan. Tracker merupakan pengganti ban atau roda yang terbuat dari baja yang umumnya digunakan untuk kendaraan perang. Hal ini berguna agar ekskavator dapat berjalan pada kondisi jalur yang curam atau ekstrim. Tracker terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi dan peranan yang berbeda-beda. Bagian yang pertama adalah track frame, yang merupakan salah satu komponen dari tracker, yang berupa batang besi yang memiliki fungsi sebagai rangka roda. Setelah track frame selesai, dilanjut dengan pembuatan komponen vinyl drive. Komponen ini merupakan salah satu komponen tracker yang berfungsi untuk meneruskan putaran dari mesin, yang akan menggerakkan rantai trek ekskavator. Kemudian yang terakhir dalam tracker adalah pembuatan trek shoe. Komponen ini merupakan salah satu komponen trek yang berfungsi sebagai tumpuan trek yang berhubungan dengan permukaan jalan.